Kita langsung ke topik yang ringan kali ya. Lu pernah denger nggak cerita tentang Yesus? Itu langsung berat. Kenalan dulu dong teman-teman yang di rumah kan mungkin nggak tahu kita siapa. Dari lu. Gua Jena. Jena. Kerjaan? Kerjaan sekarang pengusaha, bisnis makanan. Bisnis makanan. Selain itu keahliannya apa lagi? Keahliannya berdoa. Keahlian loh. Nggak semua orang bisa loh. Iya. Skill Anda apa? Praying. Next. Aku Rian. Lu gawainya apa, Yan? Gawe, kerja. kerja tukang masak di bisnis sendiri. Tukang masak di bisnis sendiri. Makanan apa tuh? Yamin bakso. Lokal pride juga. Lokal pride juga. Yang di kiri gua. Gue guru agama. Guru agama. Mohon bantuannya. Kenapa? Holy. Kenapa? Agama itu agamanya Sia. Iya. Yang bilang ada manusia siapa? Manusia kan nggak semuanya holy. Oh iya. Namanya belum namanya. Oh iya, namanya siapa? Nama Anda siapa? Kita udah terlalu ini. Guru agama. Kiesa. Kiesa. Iya, Panggilannya? Panggilannya Kie. Kie. Masuk. Guru agama ya? Iya. Oke, agama apa? Tapi kan belum ditanyain kan. Tapi kan nggak ada asosiasinya kemana. Gua nggak tahu kan. Kita seagama kan di sini kan? Gua nggak tahu. Seagama kan? Harusnya sih iya. Cuma kameramen aja ada yang beda agama. Nyembah toge kalau nggak salah. Sekte baru ya. Sekte baru. ya. Kan tadi belum direkam. Oh. Ini udah direkam, Kisya. Capek. Awalnya bisa tenang aja. Bapaknya silakan. Saya Jeffrey. Wow. Kerjaan freelance sekarang. Freelance. Freelance 3D sama animasi. 3D dan animasi. Berarti Anda tuh desainer kali ya? Desainer. Wow, seniman sekali ya. Enggak. Seniman dengan desainer beda dong. Oke. Beda. Ada bedanya. Ada bedanya. Tapi bergerak di bidang seni ya? Ya, berkesenian. Luar biasa Pak Jeffrey. Makasih. Anda yang paling senior ya di antara kita ya? Enggak juga. Saya ingin terlihat seperti seumuran gitu kan. Terlihat dari Kayak gayanya, desainer. dari seninya. Seniman. Ini ibu yang di sini. Oke, silakan. Terima kasih. Ibu sih. Ya, gimana? Nama saya Desi. Hai Desi. Hai. Kerjaan saya guru, dan saya juga freelance. Jadi kayak gabungan nih teman-teman. Tapi saya nggak jual makanan. Enggak dituduh kok kan. Dulu jual makanan, tapi sekarang udah enggak. Dengar-dengar kamu produser ya? Waduh, jadi malu. Masih belajar, saya bekerja juga di bidang production musik. Production. Luar biasa. Sebel. Gak ada yang nanya gitu gue. Iya. Boleh gitu. Enggak aneh nanya host gitu. Boleh. Coba. Siapa Bepek namanya? Ini berhubung lu tanya nih, Oh, iya. gue jawab nih. Nama gue Billy. Udah cukup. Billy kerjanya apa Billy? Saya kerjanya nyanyi di musik dan musik. Oh, nyanyi dan Kalau bikin musik ini kan juga channel ya? Yes Is ya. Iya. Ada project Asa tuh, nah itu saya bikin. Oh, iya. Klik di bawah ini ya. Tolong. Kliknya di sini. Mau di mana? Tolong ya. Bener Renan, banget, masuknya smooth dipasangin banget gini. ya. Asa ya, jangan lupa ya. Oke, udah tuh ya kita kenalan tadi ya. Ada Jene, Rian, Kie, Ko Jeffrey, gue kok langsung. Biar sopan dong. Desi, kita panggilnya Eci. Luar biasa. Di sini tuh kita mau ngapain sih? Kita mau ngobrol nyantai teman-teman. Diminum dulu silakan. Jadi Tadi anggap suami aja saya rumah udah sendiri. diminum. Isinya ya, ada isinya ya. Ada. Dia bukan Yang gua aja yang ada. Gimik. Oke. Tadi aktivitasnya kan kalian kerja gitu ya. Kan kita di sini kita menganut kepercayaan yang sama. Ya teman-teman ya. Semoga ya. Amin. Amin, emang iya. Iya. Nah, ini gue kepikiran hal yang random nih. Pernah nggak sih ya selama kita hidup dan kita memeluk agama kita selain kita memeluk yang lain? Aduh siapa? Bullying. Oke, ponakan ya. Ya. Kan bisa. Selama kita memeluk agama kita, pernah nggak sih kita kepikiran cerita tentang
siapa yang kita sembah? Toge tadi itu ya? Iya. Bukan. Kameramen kita kan sembah toge tuh. Jadi dia cerita tentang toge. Lu tahu nggak sih toge itu? Kalian pernah nggak sih kepikiran gitu? Atau kalian punya pengalaman yang spesifik cerita tentang Tuhan Yesus? Kalau gue dulu mikirnya, dulu sempat kalau dengar kata cerita Yesus itu kan penginjilan, bener gak sih? Iya. Nah, di otak gue tuh ke jalan-jalan, terus mereka harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. turun gitu ya? Iya, langsung bruk gitu kan. Jadinya agak berat gitu loh, kayak oh ya harus ketemu orang, harus siapapun skill, gitu punya ya, skill juga kan. siapapun lah ya gitu. Pokoknya yang lihat orang gitu ya injilan gitu kayak gitu Anda dia. cukup fanatik ya? dulu. Oke. Tapi jadinya nggak pernah dilakukan karena mikirnya kalau penginjilan tuh harus kayak gitu, berat banget. Tapi kan memang stigma yang dibangun itu kan. Betul. Maksudnya kayak Iya. gua nggak ngerti ya dari zaman Nggak dulu ngerti pun, dari mananya gitu. gitu itu tuh udah terbangun gitu kayak oh kalau udah ngomongin ke situ pasti asosiasinya gitu kita harus punya skill. Iya. Dan emang ketemu orang tuh harus inget ya harus ada ini gitu Iya. atau misalkan ada target tertentu dan gua nggak tahu sih tapi itu yang di Stigmanya yang Stigmanya terbangun tuh itu. kayak terbangun gitu. tuh itu kalau kita ngobrolin itu. Anyway, sebelum kita lanjut, kita tuh bahas ini tuh karena gue kepikiran soal amanat agung di agama kita kan, di kepercayaan kita dibilangnya jadikanlah seluruh bangsa muridku. Iya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wah hafal loh, keren juga. Ada di mana alamatnya? Oh iya, nggak Di Matius 28 kalau nggak So good, so holy. Saya tambahin Matius 28 ayat 19 sampai 20. So cilok. Saya nggak nambahin ya udah kenyang. Oke. Tapi kalau gue dulu sih, gue karena dari keluarga Kristen, karena orang tua Kristen, taat agama gitu, maksudnya kita udah tahu Tuhan Yesus tuh siapa. Jadi waktu kecil tuh gue ngerasa gak ada yang paling benar selain Tuhan. Karena dalam Alkitab sendiri bilang hanya Yesus jalan kebenaran satu-satunya. Gitu. Iya. Jadi ketika gue ketemu orang yang bukan Kristen, gue ngerasa berarti dia nggak benar. Dulu kayak gitu. Oh iya. Oh wow, judging sekali ya. Iya. Ya dulu kayak gitu. Saya jadi malas dekat-dekat sama Anda. Gak punya surga. Iya. Wow. Sampai mikir kalau cerita tentang Yesus berarti ketika kita udah cerita sama Yesus, otomatis dia harus kenal Yesus gitu. Oke, jadi lu merasa orang yang nggak sefrekuensi sama lu itu mereka salah gitu? Iya, dulu ya. Untung gua nggak kenal lu dulu ya. Salah. Dulu. Tapi sekarang mah udah beda. Tapi karena memang lu tumbuhnya di lingkungan Kristen. Iya. Karena aku tuh anak rumahan banget. Kalau nggak di sekolah, rumah gereja. Mantap. Jadi kebetulan juga, Holy. kebetulan juga orang tua gue tuh strict banget. Oh, oke. Jadi ya itu. Jadi nggak Protektif pernah banget. Nggak pernah ada pergaulan yang beda gitu. Oke. Tapi nggak pernah ada kepikiran lu untuk kayak kenal sama yang maksudnya di luar itu atau kayak yang kenapa beda. ya gue punya circle cuma ini doang gitu. Pengen, Tapi tapi nggak boleh. iya nggak dijadiin gitu. Makanya lu udah gede ini sekarang lu berontak ya? Nggak jadi keluarga maksud lu deh. Berontak sampai ya itu pernah deket sama orang yang beda agama juga. Wow. Tapi kan karena penasaran banget kan. Penasaran. Mungkin nggak boleh kenapa sih? Teman-teman tolong dicatat ya, beda server. Oh iya. Oh iya. Kan bisa disensor sama tim produksi ya? Iya. Beda server. Oke. Oh iya beda server. Tapi menarik ya gimana tadinya lu judging sama orang, tapi sekarang lu malah jadi guru agama. Hah? Oh iya. Enggak, secara nggak langsung. Guru Iya, iya. agama itu kan yang paling dekat dengan topik kita sekarang. Betul. Dia secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung, secara langsung malahan dia cerita tentang Yesus ke anak-anak SMA. Generasi Ya. muda gitu. Iya kan? Nah, kenapa itu bisa jadi sekarang bisa jadi yang lu kayak gini? Pertama latar belakang dulu lah ya. Oke. Jadi gue lahir dari keluarga Kristen, terus waktu lahir tuh kan nyokap gue tuh kan susah banget untuk ada anak gitu. Jadi gue tuh anak nazar.
dengerin gitu. KDI. Seperti mati iya saya. Gawat, ini gawat. Dasar. Gawat. Ada deh. Tahan. Oh, oke. Sebelum gua Nazar, oke. Nazar. Sorry. Ya itu juga nazar sih. Iya sih. Sama. lahir tuh nyokap bilang, Tuhan kalau misalnya Tuhan kasih anak ini akan jadi pelayan Tuhan. Wow. Doa Jadi, ya. jadi sejak kecil udah di orientasinya udah harus jadi pendeta. Wow. Luar biasa Ya makanya gue sekolahnya sekolah teologi, terus Itu atas kemauan sendiri kan tapi kan? iya atas kemauan sendiri juga. Jadi kayak tiba-tiba gitu, karena panggilan Tuhan juga, jadi Keren. Keren banget. Wow. Luar biasa. Jadi gemetar ya Allah. Oke, next. Indonesia sekalian ya. Indonesia banget. Kalau tadi kan latar belakangnya pendeta. Dari keluarga Coba, Kristen ya. keluarga Kristen, keluarga pendeta. Kita mau denger coba dari yang keluarga pendekar. Pendekar. Ya kalau gue kan start dari keluarga yang mama papa beda agama kan. Wih, Wow. Ya. serius? Iya, Oke. beda agama, nyokap lebih ke Kristen, kalau bokap lebih ke Konghucu, jadi Oke. ke Kelenteng gitu. Mereka married di Kelenteng dan akhirnya lahirlah gua. Jadi semenjak kecil tuh nggak punya pengetahuan yang lengkap tentang agama gitu. Jadi Oke. gua memang mencari. Nah di proses pencarian itu tuh bener-bener berat banget sih dan lebih banyaknya jadi ngandalin diri sendiri sih. Itu waktu umur berapa tuh? Yang paling berat tuh sebenarnya SMP ke SMA sih. Sebenarnya. Nah itu yang bener-bener karena gue punya masalah juga dengan bokap. Jadi memang ya bokap karena sakit jadi tidak bisa berfungsi sebagai ayah secara utuh. Dan jadinya nyokap yang ambil responsibility-nya kan. Nah jadi gue agak gue bisa bilang gue tidak respect ke bokap gue. Iya. Gitu. Jadinya ya udah gue lebih banyak ke ya udah kalau memang mereka tidak bisa istilahnya iniin gue gitu untuk menafkahi gue ya udah gue cari sendiri aja gitu. Nah itu yang akhirnya juga ya karena latar belakang seperti itu sulit juga untuk gue bisa ketemu sosok Tuhan gitu dalam hidup gue gitu. Jadi memang seberat itu sebenarnya. Oke. Gitu. Sampai bokap gue bilang ya pokoknya papa terserah kamu deh mau agama apa, pokoknya umur 17 baru dibaptis gitu. Terus gue nanya kan kenapa gitu. Ya takutnya kan misalkan punya istri atau apa yang beda agama jadinya murtad gitu loh. Oh, oke. Cuman kan setelah gue pikir-pikir lagi kayak wow gini amat ya gitu. Tapi sekarang lu jadi salah satu mentor di gereja buat Iya. anak-anak muda kan? Anak-anak muda. Dan banyak anak-anak muda yang dipercayakan sama lu kok Iya. buat lu cerita tentang Yesus ke hidup mereka kan? Ya karena gue berpikir di saat mungkin mereka di umur gue waktu itu nggak ada orang yang bisa Oke. itu loh. Nah, gue berangkat dari kerinduan itu sih. Dimana maksudnya di saat itu tuh nggak ada orang sama sekali untuk gue kayak, ya even gue pengen nangis pun atau gue pengen ya curhat dan lain-lain tuh nggak ada gitu. Karena kan nggak punya komunitas juga gitu. Jadi lu berangkat dari pengalaman pribadi lu. Yes. Lu jadi cerita tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan, ya betul. Gitu sih. Kalau lu Ci, pernah nggak kepikiran buat cerita tentang Tuhan Yesus ke teman lu? Karena kalau misalnya teman-teman beberapa lahir di background keluarga yang Kristen banget, kalau gue kebalikannya. Dari gue lahir, keluarga besar gue tuh udah beragam banget. Jadi agamanya kayaknya semua agama ada di keluarga gue, kecuali Keluarga lu Hindu. Indonesia banget. Kecuali Hindu. Bineka Tunggal Ika. Hampir semua Oke. agama ada. Jadi kayak gue udah sangat terbiasa Itu keluarga inti lu atau keluarga besar. Oh, keluarga besar. Keluarga inti gue emang Kristen. Gue dari udah lahir Kristen. Terus tapi gue terbiasa dengan sosialisasi dengan orang-orang yang berbeda dari gue kecil, beragam banget. Sampai gue kuliah juga ngambil kuliah di negeri, tambah beragam lagi gitu. Dan gue sangat terbiasa dengan itu. Untuk menceritakan Yesus ke teman-teman gue,
dengan secara gamblang gue pasti dibilang aneh. Oh. Mungkin kayak Billy pun merasakan karena Billy tuh punya kerjaan mirip sama kerjaan gue yang kita harus blend dengan orang-orang sekitar kita yang beraneka ragam. Nah, ada triknya sih menurut gue. Cuman gue punya kerinduan itu karena gue ngerasa apa ya, Tuhan Yesus tuh baik banget di hidup gue dan gue pengen orang-orang sekitar gue tuh ngerasain itu juga. Gimana ya caranya tanpa gue kelihatan aneh gitu. Biasanya sih gue nggak akan membuka topik langsung, tapi kayak dari hal-hal kecil yang bisa gue lakuin. Jadi lebih ke share gitu ya. apa sih, perilaku gue kali ya. Nah, dari mereka pelan-pelan lihat sampai kalau pengalaman gue yang paling ekstrim itu tiba-tiba ada orang yang minta gue doain aja randomly gitu kayak serius gitu. Saya Ini baru-baru ini? tahun lalu lah gitu. Ini temen Ini gue. beda server? Temen lu? Yang beda server pernah, yang satu server tapi udah lepas sih, udah lama banget juga pernah. Kayak gue tuh bingung juga orang kayak gue. Maksudnya gue ngerasa Gue juga bingung orang kayak lu. beneran Kayak lu, karena gue gak branding gue gak kelihatan seholy itu. Iya. Maksudnya kayak Nggak seholy itu gitu ya? ya. Langsung kesiram. Gue tuh ya nggak yang ngomong Yesus gitu enggak. Iya, Maksudnya iya, kalau di tongkrongan gue nggak gitu Iya, gitu. iya. Aneh sih Ci kalau lu tiba-tiba di tongkrongan, Yesus gitu ya. Aneh sih. Takut Iya, iya. makanya gue bukan yang kayak ngomong rohani banget deh Iya, iya. keseharian gue gitu, tapi tiba-tiba kayak temen gue doain gue ya, gue lagi ada problem kayak serius maksudnya. Gue kayak kenapa akhirnya dia terbuka kayak gitu, dan kayak gue ngerasa sangat apa ya, senang aja gitu, kayak mereka berpikir kayak mungkin Tuhan gue tuh Tuhan yang bisa gitu untuk Iya. menyelesaikan masalahnya atau gimana gitu. Gue akhirnya ambil action itu. Mungkin ada beberapa orang yang takut ya kayak, aduh gue doain gimana. Gue juga ada ngerasa kayak gitu, ketakutan gue. Cuman ya gue mau ambil iya gitu. Iya, Gue oke. mau gitu, gue mau doain lo gitu. Itu doang sih yang tahap terekstrim gue, kayak gue nggak pernah ngomong secara verbally. Mungkin ke murid-murid gue pernah gitu beberapa kali, tapi kan kalau murid teh berhubungan secara langsung gitu. Kalau orang Iya, iya. tongkrongan tuh beda aja sih, maksudnya Iya. gitulah, ngerti. Iya, iya. Jadinya itu ya mungkin. Ini menarik nih.